Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah ini pesan general. Dan aku gak bisa 100% bilang ini ramalan mutlak, karena ini adalah, anggap saja ini data atau panduan yang bisa teman-teman gunakan selama sekitar 20 tahun ke depan, mulai dari tahun 2023 sampai 2044, ketika planet Pluto akan masuk ke Aquarius dan transit di Aquarius sekitar 20 tahun. Tergantung Aquarius itu di birth chart masing-masing orang ada di houses keberapa, atau masuk ke house keberapa, rumah keberapa, sesuai apa yang akan aku sampaikan nanti. Dan dampaknya 20 tahun ke depan. Di sini aku lagi bahas tentang dampak Pluto transit second house buat teman-teman Capricorn rising atau Capricorn ascendant. Rising signs ya. Mungkin yang punya placement Capricorn Suns atau Capricorn dominant itu bisa kena dampaknya juga, tapi dominant mostly paling besar ini kena dampaknya ke teman-teman yang punya Capricorn rising. Kita mulai dari Capricorn rising. Nah, Pluto itu akan masuk ke second house kalian. Second house di astrologi itu ruling atau mengatur dan mengelola tentang bagaimana cara kamu melihat nilai diri, values dirimu sendiri. Uang, harta, possessions, jabatan, bagaimana cara kamu menghargai entah itu materi, jabatan, posisi, realita hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi, mostly tentang kerjaan sih atau karir. Tapi kerjaan atau karir yang you earn it yourself. Kamu dapatkan ini dari dirimu sendiri. Bagaimana cara kamu menghargai segala hal. How you give values to everything. Dan biasanya ketika ada planet signifikan atau planet penting, aku bisa bilang ada planet penting yang lagi transit ke second house, itu kita cenderung punya dorongan lebih besar. Karena Pluto itu adalah planet transformasi, planet full of transformation, planet yang jadi indikator transformasi. Cenderung prosesnya itu mungkin awal-awalnya pelan, sama seperti kita kalau kita lagi nanam bibit atau nanam pohon. Tapi pelan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, biasanya ketika ada planet seperti Pluto transit ke second house, itu cenderung kita akan punya dorongan untuk memperbaiki kondisi keuangan, memperbaiki kondisi karir dan keuangan kita secara besar-besaran. Rapidly. Literally. Seintens itu, sebesar itu. Termasuk bagaimana cara kita menilai dan menghargai diri kita sendiri. Bagaimana cara kita ingin mungkin bekerja, ingin dihargai, ingin diapresiasi, entah oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Sejak dari tahun 2007, Pluto itu masuk dan transit ke first house anak-anak Capricorn rising. Ketika Pluto masuk ke Capricorn, aku masih umur berapa ya saat itu? 11-12 tahun. Ketahuan deh umurnya. Anyways, ketika Pluto masuk ke first house atau transit ke first house, mungkin dari tahun 2007 sampai sekarang kalian Capricorn rising itu mengalami perubahan yang intens atau transformasi besar-besaran dalam hidup kamu. Terutama tentang bagaimana cara kamu melihat dirimu sendiri, identitas kamu, hidup kamu, apa yang orang lihat dari hidup kamu itu berubah 180 derajat. Yang akhirnya proses transformasi atau proses perubahan besar-besaran ini membuatmu mau tak mau mengubah perspektifmu dan mengubah apa yang kamu anggap sebagai wants, needs, and demands. Keinginan, kebutuhan, dan keperluan atau demands, ekspektasi. What is demands in bahasa Indonesia? Tapi apa yang kamu ingin harapkan atau bahkan minta.
Dengan Pluto yang akan masuk ke second house, ini main theme-nya memang tentang mungkin kamu akan semakin termotivasi untuk kalau misalnya kalian kerja di kantoran atau kamu kerja punya bisnis sendiri yang tadinya kamu ngerasa kayak I think I've been charging too little for myself, for my work. I deserve better. Kayaknya jasa gue, presence gue, keberadaan gue, usaha gue selama ini dihargain kurang deh sama orang lain. Bukan hanya secara materi sih, tapi mostly memang secara materi. Kamu mungkin akan lebih tertarik untuk demand lebih atau meminta lebih, bukan menuntut ya. Bedakan antara meminta dan menuntut. Tapi kamu akan mulai sadar kalau I deserve better, I want better, so I'm gonna get better. Aku berhak untuk terima lebih, jadi aku akan mengusahakan lebih. Kalian akan belajar banyak banget tentang self values. Yang mungkin kamu juga sudah pelajari sekitar beberapa belas tahun terakhir, sampai akhirnya kamu ngerasa I think it's time for me to utilize. Kayaknya ini waktu yang tepat buat aku memaksimalkan apa yang sudah aku pelajari sejauh ini. Dan aku ngerasa teman-teman yang mungkin self-employed atau kamu kerja sendiri ya, atau kamu punya bisnis atau punya usaha sendiri, kemungkinan besar ya kamu akan repricing harga jasa kamu, repricing harga mungkin dagangan kamu, jualan kamu, untuk kamu bisa memperbaiki kualitas kamu, bagaimana cara kamu presenting yourself in public, bagaimana cara kamu ingin dihargai di publik, bagaimana cara kamu mungkin menilai customer kamu, konsumen kamu, atau kualitas diri kamu tingkatkan. Lalu, ya kalau misalnya kalian bekerja untuk orang lain juga, perubahannya mungkin akan terkait kamu tertarik untuk cari bidang kerja atau cari tempat kerja yang lebih bisa menghargai kamu. Mungkin secara financial atau emotional, atau lingkungan dan ruang kerjanya juga lebih kondusif buat kamu. Lebih sehat buat kamu. The good thing is, tahun depan itu selama 2 tahun ke depan, 2,5 tahun, estimasi 2,5 tahun ke depan, ketika Saturn masuk ke Pisces, aku yakin banyak orang akan lebih mulai aware lagi tentang mental health issues dan spirituality. Sama aku ngerasa karena second house itu ruling tentang possessions atau materi, apa yang kamu keep. Itu second house itu something yang we earn for ourselves. Dan mungkin kalau kamu ngerasa kamu punya aset atau barang atau hal-hal yang it's no longer serving you atau udah gak ada gunanya buat kamu, atau mungkin bisa kamu daur ulang, mungkin akan kamu daur ulang atau kamu jual ke orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan. Makna atas apa yang penting dan apa yang tidak penting dalam hidup kamu mungkin akan berubah 180 derajat. Which is good. It is a good thing. Aku gak bisa bilang kalian, karena ini general banget ya. Mungkin kalau di antara teman-teman nanti ada yang tertarik untuk ketika aku buka jasa birth chart reading atau astrologi, jasa reading astrologi, kamu mau misalnya minta tolong aku bacakan birth chart personal kamu, tergantung tanggal lahir dan jam lahir kamu, atau gimana dampak kamu setahun ke depan, atau ya birth chart atau baca astrologi itu banyak loh, bukan hanya baca tentang jodoh, tapi bisa baca misalnya apa misi jiwa kamu, apa bidang karir pekerjaan yang cocok buat kamu, ciri-ciri jodoh atau ciri-ciri pasangan juga bisa, atau ciri-ciri atau apa yang harus kamu lakukan supaya karma dan misi jiwa kamu bisa lancar, atau kamu mau cek kira-kira setahun ke depan apa ya pelajaran yang penting buat aku, atau kamu mau gali lebih dalam lagi tentang 20 tahun ke depan ini saat Pluto transit di second house kamu. Boleh, silakan ketika nanti aku sudah buka slot buat birth chart reading. Tapi aku bisa kasih disclaimer dari sekarang kalau mungkin gak akan banyak slotnya karena capek. Dan aku gak mau memaksakan diri. Anyways. Ya, mungkin kalau kalian kolektor barang-barang antik atau kamu punya barang-barang yang kamu rasa mungkin bukan cuma barang-barang sih, jasa kamu, talents kamu, apa yang selama ini terpendam atau you've left them at the back burner dan kamu ngerasa kayak kayaknya bisa nih gue monetize, kayaknya bisa talenta gue maksimalkan untuk hal yang lebih baik lagi. Itu bisa mungkin kasih additional income buat kamu, atau kasih additional self values, kasih additional self confidence buat kamu, kasih rasa percaya diri yang baru buat kamu. Atau mungkin perspektif, pola pikir yang baru, atau lingkungan pergaulan yang baru juga. Tapi gini ya, aku ngomong gini terlepas dari apapun sound kamu.
Memang harus dicek secara personal, berchartnya dampaknya gimana dan kemana. Tapi ini bukan hanya untuk teman-teman yang Capricorn Rising. Misal kamu Virgo Rising atau Pisces Rising pasti kena dampaknya tapi beda-beda. Cuman ini, di video kali ini, memang khusus untuk teman-teman Capricorn Rising. Dan disclaimer lagi, transit astrologi itu apapun transitnya, ke berchart siapapun, bukan suatu hal yang perlu ditakuti. Aku bisa bilang, terutama untuk teman-teman yang memang sudah terlatih dan terbiasa untuk bekerja keras, mungkin bekerja cerdas dan bekerja keras dikombinasikan. Kalau kamu selama ini ngerasa kamu punya kondisi atau masalah keuangan yang intens atau bahkan cukup tragis, transit Pluto di second house kamu ini akan mengubah itu. Terlebih kalau kamu juga tetap bisa terus bekerja keras dan bekerja cerdas. Dan bisa mulai mungkin belajar untuk manage uang dengan bijaksana. Mungkin ini juga ada kaitan dengan warisan atau additional income, additional work dari other people, dari orang lain. Karena opposite atau lawannya second house itu 8th house kan. Dan 8th house itu juga ruling transformation, other people's money, debt, literal atau figurative debt, dan ya inner transformation. Aku gak nakut-nakutin, please dengarkan ini dan dengarkan semua kontenku atau konten Delusion Princess atau konten-konten tarot readers lain atau astrologer lain with discernment, dengan bijaksana, oke? Nah, karena Pluto transitnya ke Aquarius, ke sign Aquarius, aku lagi gak ngomongin sign, oke? Berarti kita juga perlu perhatikan Aquarius itu ruling apa, atau Aquarius itu mengontrol, mengelola tentang apa, ciri-cirinya gimana. Bisa mungkin jadi celah atau jadi saran untuk kamu cari tahu kira-kira potensi kamu bisa dapat uangnya atau pekerjaannya atau kesempatan itu di mana. Dan Aquarius itu ruling atau mengatur dan mengelola segala hal terkait inovasi, innovations, inventions, penemuan-penemuan baru, teknologi, komunitas, community, lingkungan, humanitarian. Mungkin kalian tertarik untuk belajar tentang ini. Jangan kamu langsung telan mentah-mentah terus kamu bilang, oh Stephanie nyuruh saya begini atau Delusion Princess nyuruh saya begini. No, please no. Lagi-lagi listen to whatever you're consuming with discernment. Okay, please dengarkan apapun atau konsumsi apapun yang mau kamu konsumsi, bukan hanya makanan, tapi apapun, apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu baca, dengan bijaksana. Kalau kalian mungkin tertarik untuk belajar tentang cryptocurrency atau belajar lebih dalam lagi tentang mungkin gimana cara expand talents kamu, gimana cara jual jasa kamu di internet, gimana cara jual atau belajar lebih banyak lagi tentang inovasi, penemuan-penemuan, science, technical issues atau technical things, artificial intelligence, atau segala hal yang sifatnya inovatif dan kreatif, apapun, IT, atau kalau kamu mengembangkan bakat, talenta kamu lewat IT atau komputer atau segala hal yang bentuknya internet, mungkin something on the internet, you could be selling your stuff on the internet, atau mungkin tertarik buat vlogging atau blogging atau bikin akun YouTube kamu sendiri juga, belajar coding mungkin, making up, atau inovasi-inovasi baru apapun yang mungkin sekarang kita juga nggak kebayang, tapi nanti kalian para teman-teman Capricorn Rising yang lagi ada transit Pluto second house yang punya ide-ide inovatif baru, mungkin itu juga ada kaitan dengan teknologi atau apapun yang baru, apapun yang inovatif, dan apapun yang humanitarian juga. Next, aku juga nggak ngomongin ini berarti harus kamu yang invent atau menemukan ini atau buat ini, cuman mungkin kamu bisa perhatikan aspek-aspek tertentu. Karena mungkin aspek-aspek itu juga yang akan berubah total dalam hidup kamu. Dan tadi aku udah bilang kalau Aquarius itu juga ruling humanitarian, collective energy. Mungkin kerjaan atau bidang bisnis, bidang karir yang kamu rasa bisa bermanfaat buat kolektif dalam jangka besar, dalam skala besar, itu bisa attracting abundance atau attracting wealth buat kamu dalam cara apapun. Atau mencakup bantuan-bantuan dari orang lain, bantuan-bantuan dari orang-orang sekitar kamu, bantuan-bantuan dari large group of people, orang-orang skala besar, komunitas. Bisa jadi kamu akan masuk ke
ke some kind of leadership role for the people atau orang-orang yang kamu pimpin nantinya atau kamu bantu nantinya dalam cara apapun. Pluto also rules power. Pluto itu juga kontrol tentang power. Dan di sini kita lagi bahas tentang humanity atau community. Mungkin ada orang-orang yang memang punya power atau yang punya jabatan yang bantu kamu dalam cara apapun. Dan kita perlu perhatikan juga dampak-dampak personal, sama seperti aku bilang. Sebetulnya kalau kamu mau tahu lebih dalam, memang butuh untuk personal reading atau berchart reading. Karena kita perlu cek transitnya itu apakah ada aspek-aspek tertentu, kayak misalnya sextile, trine, opposite, atau kenjang, atau ya, maksudnya apakah dampaknya itu positif atau detrimental. Apakah dampaknya nanti bisa secara personal positif baik buat kamu, atau malah ada lesson atau ada pelajaran penting yang perlu kamu petik selama proses ini berlangsung atau selama 20 tahun ke depan. Aku gak maksud untuk fearmongering, gak maksud untuk nakut-nakutin, tapi sebetulnya main timnya adalah segala aspek yang aku sebutkan ini akan berubah dalam hidup kamu selama 20 tahun ke depan. Dan gak apa-apa kan? Toh gak apa-apa juga buat kita mencegah sebelum mengobati. Anggaplah semua pesan yang aku sampaikan barusan itu sebagai panduan atau sebagai guidance buat teman-teman Capricorn Rising. Semoga konten yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.